masih di Jawa Barat. Jadi kalau ada konten kreator yang ngomong kalau di Jawa Barat itu jalan semuanya itu mulus gitu ya, coba kalian belusukan ke desa-desanya. Seperti ini kondisinya, memang bener gitu ya, yang mulus itu jalan provinsi, jalan nasional, serta jalan kabupaten gitu ya. Tapi ketika kalian masuk ke jalan-jalan desanya ya rusak guys. Dan sekarang kita review jalan-jalan desa di provinsi Jawa Tengah, masih di jalur jalan yang sama. Dan di sini sudah mulai tampak jalan-jalan yang berlubang. Nik, karena jembatan ini itu numpang di jembatan kereta gitu ya. Ini konstruksi dari jembatan Pelengkung. Ini salah satu jembatan alternatif nyebrang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Saat ini kita berada di Desa Cikaronjo, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Kalau ngomongin Kecamatan Wanareja, itu salah satu kecamatan yang berada di sisi paling barat dari Kabupaten Cilacap. Tepatnya itu berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat gitu ya. Ini Jalan Raya Cipari menuju Mulyo Dadi. Ini maaf, karena aku sendiri sebagai orang Cilacap itu jarang banget belusukan ke daerah-daerah yang ada di pinggiran Kabupaten Cilacap, khususnya itu kecamatan-kecamatan yang berada di sisi paling barat dari Kabupaten Cilacap, yang tentunya itu desa banget guys, bisa dibilang itu desa banget. Aku tadi dari Cilacap kota sampai ke titik ini itu sekitar 2 jam. Jadi seperti ini kondisi dari salah satu desa yang ada di Kecamatan Wanareja, salah satu kecamatan yang berada di pinggir paling barat dari Kabupaten Cilacap. Jalannya halus, ini jalan desa mungkin ya, ini jalan desa. Oh, ternyata di sini ada penyeberangan gitu ya. Oh, baru tahu aku guys, baru tahu aku kalau di sini tuh ada penyeberangan. Sistemnya itu kayak di penyeberangan yang ada di Cilacap, dari kota Cilacap menuju ke Desa Njojok gitu ya. Jadi nanti motornya itu dinaikin perahu, kemudian diseberangin ke sana. Jadi saat ini kita masih berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan di seberang sana itu sudah memasuki Provinsi Jawa Barat. Jujur ini nggak konsep itu ya. Aku juga nggak sengaja nyasar ke jalan ini. Ternyata di jalan ini tuh ada penyeberangan modelnya seperti ini. Wah, kita diseberangin guys. Berapa mas bayarnya mas? 3.000. Jadi nyebrang ini bayarnya 3.000. 3.000 ya mas? Iya. Ini maaf, 100.000 nggak apa ya? Bukan ini, nggak bawa receh, lupa. Iya, oke, terima kasih. Jadi cuma nyebrang guys, cuma nyebrang gitu ya, cuma nyebrang tok. Lumayan cukup murah, 3.000, daripada ngenten-ngenteni pemerintah gawe jembatan gitu ya.
Buh kapan beli gawe, jadi warga sekitar itu berinisiatif bangun perahu penyeberangan. Makasih mas. Jadi ini unik sih, aku sendiri itu baru tahu gitu ya. Aku sendiri baru tahu kalau nggak belusukan ke daerah Wanareja di sini. Itu aku nggak tahu kalau di sini itu sistem penyeberangannya itu masih menggunakan perahu. Pokoknya anak motor pira itu mangkat, anak motor pira mangkat, anak motor loro, anak motor siji, anak motor telu, anak motor papat, anak motor lima itu mangkat. Unik guys. Kalian yang warga Cilacap, nek aku orang nggak konten dia mesti kalian pada itu nggak bakalan tahu gitu ya. Tadi kita nyebrang dari sana, dari Cilacap, Jawa Tengah, dan sekarang kita sudah berada di Jawa Barat. Unik guys, ini unik, yakin. Bayar 3.000, bener warga berinisiatif nggawe jembatan penyeberangan gitu ya. Pancen nek ngenteni pemerintah ya buh kapan guling gawe jembatan dari sisi Jawa Barat sebelah sini sampai sisi Jawa Tengah sebelah sana Cilacap gitu ya. Nah kalau salah ini Sungai Citandui. Ini Sungai Citandui. Itu padahal baru tadi nyebrang ke sana, sekarang sudah balik lagi perahunya nyebrang ke sini. Ini berarti jalur ini tuh salah satu jalur yang lumayan cukup ramai atau alternatif gitu ya. Ini jalur alternatif nyebrang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena kalau kita nurutin muter lewat jembatan, gue aduh banget guys, ke sana itu masih ada sekitar 1 km lagi. Kalau ke sana itu lebih jauh lagi. Iya, lebih jauh lagi. Nanti kalau ke sana jembatan terakhir itu nyebrangnya itu di Rawabendung Menganti gitu ya. Dan ini salah satu jalur alternatif paling cepat dan paling murah untuk menyeberang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Dan sekarang perahu ini nunggu nih penumpang maning, wong sing arep nyebrang maning gitu ya. Berarti di sini berhenti ngetem sedela, ngono karena ngetem lagi sedela gitu. Atau enggak? Oh enggak guys, malah enggak ya, malah langsung nyebrang gitu ya. Malah langsung balik ke sana karena di sini tuh belum ada orang yang mau nyebrang. Jadi orang yang mau nyebrang itu sudah menunggu di sana. Jadi langsung balik lagi ke arah Cilacap menjemput penumpang, biar penumpang itu orang nunggu nih kesuwen gitu ya, ben ora pada kecewa. Keren sih, keren, yakin. Jadi tempat kita berdiri saat ini itu berada di Desa Sidoharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dan ini bener, tadi perahunya itu balik lagi ke sana cuma ambil satu penumpang gitu ya. Cuma ambil satu motor, dan di sini sudah ngantri lagi 2 motor. Dan ini penumpang motor yang dari arah Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Dan rata-rata motornya ini platnya Z gitu ya.
Kalau Cilacap kan plat TR. Muternya sedikit ke sana gitu ya, soalnya arusnya itu menuju ke arah sana, jadi muter sedikit gitu ya, ben ora terbawa arus. Oke, kita langsung saja explore desa ini. Oh, ini tanggul guys, ini sepertinya tanggul mbok Sungai Citanduy itu meluap gitu ya, jadi dibikinin tanggul setinggi ini. Ya bener guys, ini tanggul. Jadi rumah-rumah warga itu baru dibangun setelah tanggul ini untuk mengatasi luapan dari Sungai Citanduy. Mungkin ketika meluap Sungai Citanduy itu bisa membanjiri daerah sekitar gitu ya, mungkin dari pengalaman masa lalu gitu. Jadi di zaman sekarang itu udah dibikinin tanggul-tanggul. Oke, jadi langsung saja kita explore desa ini. Namanya itu Desa Sidaharja. Ini tulisannya Desa Sidaharja gitu ya, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Seperti halnya di Kabupaten Cilacap gitu ya, jalan-jalan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat itu juga nggak sepenuhnya itu mulus gitu ya. Ini jalan desa, jadi di samping saya belusukan itu saya juga ingin melihat jalan-jalan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kita kesampingkan dulu jalan provinsi, jalan nasional ataupun jalan kabupaten. Yang penting kita masuk Provinsi Jawa Barat, kita lihat jalannya gitu. Jadi nggak semua jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat itu mulus gitu ya. Apalagi kalau kita masuk ke jalan-jalan desanya, itu hampir sama kayak di Cilacap sebenarnya. Ana sing halus, ana sing rusak. Soalnya kalau kita hanya nge-review jalan-jalan besar, jalan-jalan yang ada di kota, itu rasanya kurang fair gitu ya. Bu, coba mentok nggih Pak? Oh mentok. Berarti gang nanti belok kanan nggih Pak? Oh nggih. Matur suwun Pak. Oh muter-muter aja sih. Saya dari Cilacap. Nggih, monggo Pak. Kesasar guys, mentok guys. Ternyata jalan buntu. Oh, Bu. Memang kalau belusukan di desa wong iki memang harus bener-bener hati-hati, harus bener-bener lihat peta gitu ya, biar tidak terjadi hal yang caranya apa, ngisi-ngisi kayak tadi ternyata aku kesasar. Sini apa ya, lewat sini ya, nggak bisa guys, sini lurus terus. Ini kalau dihitung ini sepertinya jalan desa gitu ya,
sama kayak di Kabupaten Cilacap, jalan-jalan desa banyak yang rusak kayak gini. Dan sekarang kita baru memasuki yang namanya jalan kabupaten. Ini saya yakin ini jalan kabupaten karena tengah markanya itu putih, pinggirnya itu orang di marka. Biasanya itu jalan kabupaten gitu ya. Kalau jalan kabupaten itu halus. Memang masalah yang ada di Indonesia itu sebenarnya itu jalan-jalan desa gitu ya. Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional itu rata-rata sudah bagus. Tapi kemudian sing rusak itu malah jalan-jalan desa gitu ya. Kita masuk ke sini coba. Ini sepertinya juga jalan desa. Nih, rusak guys. Ini rusak guys. Seperti yang tak bilang tadi, kita kesampingkan dulu yang namanya jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten gitu ya. Intinya ketika kita masuk ke daerah Jawa Barat, kita lihat jalannya ya memang adanya seperti ini. Ini jalan desa. Dan ini memang benar-benar jadi permasalahan di setiap kabupaten gitu ya. Hampir di setiap kabupaten, nggak peduli di Ciamis, nggak peduli di Cilacap, itu rata-rata kalau sudah memasuki jalan desa itu pasti rusak. Dan ini masih di Jawa Barat. Jadi kalau ada konten kreator yang ngomong kalau di Jawa Barat itu jalan semuanya itu mulus gitu ya, ya enggak guys. Coba kalian belusukan ke desa-desanya gitu, seperti ini kondisinya. Memang benar gitu ya, yang mulus itu jalan provinsi, jalan nasional, serta jalan kabupaten gitu ya. Tapi ketika kalian masuk ke jalan-jalan desanya ya rusak guys. Baru masuk ke sini tuh baru halus nih, setelah mungkin hampir 2 km tadi jalan rusak, sekarang baru masuk ke jalan desa tapi wis mulus gitu ya.
Kalau ini aku nggak tahu, ini jalan kabupaten atau jalan desa, karena di sini nggak ada marka jalannya gitu ya. Tapi sepertinya sih jalan desa ini guys, atau mungkin bisa juga ini jalan kabupaten. Jalannya mulus, pemandangannya juga bagus. Tapi juga ada jalan yang berlubang juga, berkubang. Saya akui jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat memang rata-rata itu udah bagus gitu ya. Kecuali jalan-jalan desanya itu sebenarnya sama aja kayak jalan-jalan desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ini jalannya keren guys. Di samping kanan kirinya itu sawah. Bahkan mungkin karena pemandangan di sini tuh cukup bagus gitu ya. Jadi di samping-samping jalannya itu banyak kedai-kedai, saung-saung, warung-warungan buat jualan gitu ya. Kita ketemu lagi dengan jembatan penyeberangan. Ini salah satu jembatan penyeberangan untuk nyebrang dari Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Jawa Tengah. Jembatan ini cukup unik karena jembatan ini itu numpang di jembatan kereta gitu ya. Ini salah satu jalur alternatif nyebrang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jembatan ini cuma muat buat satu motor. Jembatan ini namanya Jembatan Pelengkung. Oke, kita sekarang mau nyoba nyebrang atau kita mau nyoba lewat di jembatan Pelengkung tapi dengan jalan kaki. Jadi seperti ini konstruksi dari jembatan Pelengkung. Ini salah satu jembatan alternatif nyebrang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Bener, jalan ini cuma muat buat satu motor. Jalannya bener-bener ngepres, tapi ini jalan satu-satunya untuk nyebrang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Di sebelah sana itu Jawa Tengah dan di seberang sana itu Jawa Barat. Di bawah ini itu Sungai Citandui. Kepengen ngerasain seperti apa lewat jembatan ini ketika ada kereta lewat gitu ya. Ngeri-ngeri sedap kayaknya loh. Bahkan becak pun bisa lewat sini gitu ya. Ini bener-bener jalur alternatif buat warga sekitar. Tapi mobil sama sekali nggak bisa lewat guys. Mobil sama sekali nggak bisa lewat.
Dan seperti ini sensasi ketika kalian itu menyeberangi jembatan Pelengkung, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita lagi menyeberang dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Dan fix saat ini kita resmi memasuki Provinsi Jawa Tengah. Ini benar-benar pelosok, yakin. Dan tadi kita sudah mereview jalan-jalan desa di Provinsi Jawa Barat gitu ya, dan sekarang kita review jalan-jalan desa di Provinsi Jawa Tengah. Masih di jalur jalan yang sama. Dan di sini sudah mulai tampak jalan-jalan yang berkubang. Bahkan di sini rusak parah. Dan ini penyeberangan kereta awal kita membuat video. Ini kalau kita belok kanan itu kita menuju ke arah kota Cilacap. Dan ini jalur kabupaten di Kabupaten Cilacap. Tadi kalau kita lihat jalur kabupaten di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, itu kan hampir semuanya mulus gitu ya. Tapi kalau di Cilacap, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini salah satu jalur kabupaten di Kabupaten Cilacap. Ini gambaran saat kita melewati jalur mulus di jalur kabupaten di Kabupaten Cilacap. Nek mulus ya mulus guys. Nek lagi mulus ya mulus. Ini termasuknya mulus. Dan ini jalur kabupaten sing rusak, sing alus sana, sing rusak ya ana. Jadi orang mesti guys. Jadi orang mesti halus kabeh, orang Jawa Tengah, orang Jawa Barat, orang endi bae gitu ya, asalnya sini Indonesia, orang kabeh jalan kuwi mulus gitu ya. Di sini mung tambal sulam.